Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Zarani dengan NIM 2020901070, mahasiswa kelas PI 2, Fakultas Psikologi Islam, UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian psikologi pendidikan serta ruang lingkup psikologi pendidikan. Tugas berbentuk video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan, di mana dosen pengampunya itu Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai apa itu psikologi pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam proses perubahan perilaku dan pembentukan pribadi individu melalui pendidikan, maka tidak dapat dihindari adanya relasi dengan psikologi yang sama-sama objek kajiannya adalah manusia. Secara harfiah, psikologi itu ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Namun yang dipelajari bukan jiwa manusia, tapi perilaku yang tampak maupun yang tidak tampak. Secara lebih khusus lagi, psikologi ini banyak dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia. Sependapat dengan pendapatnya Gladman 1986 yang menyatakan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, dan juga bagaimana memahami makhluk hidup tersebut berpikir dan berperasaan. Oleh sebab itu, para ilmuwan tuh membagi psikologi menjadi dua golongan, yaitu satu, psikologi metafisika, yang menyelidiki hakikat jiwa seperti yang dilakukan oleh Plato dan Aristoteles. Kedua itu psikologi empirik, yang menyelidiki gejala-gejala kejiwaan dan tingkah laku manusia dengan menggunakan pengamatan atau observasi, percobaan atau eksperimen, dan pengumpulan berbagai macam data yang ada hubungannya dengan gejala-gejala kejiwaan manusia. Psikologi empirik ini tuh dapat dibagi menjadi dua, yaitu psikologi umum. Nah, psikologi umum itu yang menyelidiki atau mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia pada umumnya. Dan kedua itu psikologi khusus yang menyelidiki gejala-gejala kejiwaan manusia menurut aspek-aspek tertentu sesuai dengan pandangan serta tujuannya. Adapun menurut Barlow 1985 memberikan pernyataan bahwa pengertian psikologi pendidikan adalah pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu Anda dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Selain itu ada pendapat Crow and Crow 1985 juga memberikan informasi mengenai pengertian psikologi pendidikan yang berarti suatu ilmu pengetahuan berusaha menjelaskan masalah-masalah belajar yang dialami individu sejak lahir sampai berusia lanjut atau lansia, terutama yang menyangkut kondisi-kondisi yang mempengaruhi belajar. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berlangsung ketika dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan. Menurut Sumandi Suryobroto 1987, ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi sebagai berikut. Satu itu pengetahuan. Seorang pendidik harus memiliki pengetahuan yang lebih terutama pada metode pembelajaran untuk memberikan pengajaran kepada peserta didiknya. Proses belajar mengajar memberikan dampak secara kognitif pada peserta didik yang semulanya tidak mengetahui tentang materi yang diberikan menjadi tahu. Kedua itu pembawaan. Proses pembelajaran interaktif dari pengajar akan memberikan motivasi dan respon positif dari anak didik saat proses belajar mengajar. Pembawaan yang dimiliki seorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi, konsep pengajaran selama berada di kelas, kemudian pengajar dapat mengubah suasana yang menstimulus siswa selalu aktif akan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Ketiga itu ada pendidikan karakter. Karakter psikologi seseorang itu dibentuk dari budaya yang diterapkan selama masa pembelajaran di bangku sekolah oleh pendidik. Budaya berupa aturan-aturan kedisiplinan ataupun asas dari kebudayaan yang ada pada suatu daerah atau lingkungan. Keempat itu
ada perkembangan siswa. Perkembangan siswa itu dipengaruhi oleh guru, meliputi perkembangan tingkah laku yang ditujukan di kelas, keaktifan saat mengikuti pelajaran, hasil yang didapat ketika tes, kemudian perkembangan dari sikap, cara berbicara, interaksi dengan guru dan temannya. Semua itu merupakan hasil dari proses pembelajaran. Apabila perkembangan itu positif, dapat dilihat dari kemajuan siswa tersebut dalam interaksinya dan intelijensi meningkat ke arah yang lebih baik. Kelima itu pengukuran pendidikan. Pengukuran pendidikan merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik setelah mendapatkan proses pembelajaran dalam waktu tertentu untuk mengukur perkembangan pendidikan yang telah didapat. Keenam, ada faktor yang mempengaruhi belajar. Situasi belajar ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Situasi ini tuh meliputi tempat dan suasana, kondisi ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan yang merupakan fasilitas yang membantu mempengaruhi kualitas belajar mengajar. Serta ada sikap guru, semangat di kelas, sikap keluarga dan masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas proses dan hasil pembelajaran. Adapun faktor lain itu berasal dari dalam siswa tersebut, yaitu seperti motivasi, bakat, intelijensi, kemampuan diri menyesuaikan dengan lingkungan belajar. Selanjutnya, yang ketujuh itu ada transfer belajar. Pembelajaran dengan sistem dan interaksi yang baik dan positif dengan komunikasi yang menyenangkan antara pengajar dan peserta didik menyebabkan anak didik menerima ilmu yang diberikan serta menyukai interaksinya dengan guru. Namun ketika interaksi dan komunikasi pengajar pada peserta didik kurang baik, maka siswa akan menunjukkan sikap yang negatif. Kedelapan itu adalah proses-proses tingkah laku. Proses pembelajaran interaktif yang diberikan oleh pengajar kepada peserta didik akan memunculkan perubahan perilaku seperti keterampilan selama proses pembelajaran yang meliputi berbicara di depan kelas, berdiskusi, ataupun kegiatan yang melibatkan proses sensorik dan motorik. Adanya kegiatan tersebut memberikan perubahan kepada peserta didik menjadi lebih aktif dan perubahan sikap menjadi lebih baik. Kesembilan ada hakikat dan ruang lingkup belajar. Hakikat merupakan hal yang mendasari dalam proses belajar. Hakikat dan ruang lingkup belajar mengacu pada proses pembelajaran seperti interaksi dan materi yang diberikan kepada siswa. Ke-10 ada aspek praktis pengukuran. Aspek praktis pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa hasil dari proses pembelajaran. 11 itu atau yang terakhir, kesehatan mental. Kesehatan anak didik mentalnya ditandai dengan keikutan sertaannya dan keaktifannya dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, baik secara individu maupun berkelompok. Selain itu ada juga pendapat dari Good dan Brophy 1997 mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan. Ada 4, yaitu meliputi 1, psikologi perkembangan, yang merupakan bidang studi psikologi yang mempelajari perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang sejak lahir sampai lanjut usia. Psikologi perkembangan ini tuh sangat berkaitan dengan psikologi sosial, karena sebagian besar perkembangan terjadi dalam konteks adanya interaksi sosial, dan juga berkaitan erat dengan psikologi kepribadian, karena perkembangan individu dapat membentuk kepribadian khas dari individu tersebut. Kedua itu ada psikologi sosial. Bidang ini mempunyai ruang lingkup meliputi 1, studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu, misalnya itu studi tentang persepsi, motivasi proses belajar, dan atribusi atau sifat. Kedua itu studi tentang proses-proses individual bersama seperti bahasa, sikap, sosial, perilaku meniru, dan lain-lain. Ketiga itu studi tentang interaksi kelompok, misalnya kepemimpinan dan komunikasi hubungan. Yang terakhir itu ada kekuasaan, kerjasama dalam kelompok, dan persaingan. Ketiga itu ada psikologi kepribadian. Bidang psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Psikologi kepribadian berkaitan erat dengan psikologi perkembangan dan psikologi sosial.
karena kepribadian adalah hasil dari perkembangan individu sejak masih kecil dan bagaimana cara individu itu sendiri dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Dan yang terakhir itu psikologi kognitif. Bidang psikologi yang mempelajari kemampuan kognitif seperti persepsi, proses belajar, kemampuan memori, atensi, serta kemampuan bahasa dan emosi. Setelah kita mengetahui ruang lingkup, pengertian psikologi pendidikan, adapun manfaat yang dapat kita ambil setelah mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama itu dapat memahami perbedaan pada siswa. Karena setiap siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda, dengan adanya pemahaman ini dapat menghasilkan interaksi belajar yang efektif. Kedua itu menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Ketiga itu memilih strategi pembelajaran yang tepat. Keempat, memberikan bimbingan pada siswa. Oleh karena itu, pendidik dapat membimbing dengan pendekatan emosional dari hati ke hati untuk mendapatkan kepercayaan siswa. Kelima itu berinteraksi dengan tepat sama siswa. Keenam, memberikan evaluasi hasil pembelajaran yang didapatkan oleh siswa. Ketujuh itu memotivasi belajar. Pengajar dapat memberikan dukungan dan motivasi untuk peserta didik dalam semangat belajar yang tinggi. Terus menetapkan tujuan pembelajaran seperti apa yang diinginkan sebagai hasil pembelajaran. Kesembilan itu penggunaan media pembelajaran yang tepat seperti media audio, visual, motorik, dan sebagainya sebagai aktivitas penunjang pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir itu ada penyusunan jadwal pelajaran sesuai. Contohnya itu memilih jam belajar pertama untuk belajar matematika. Karena pikiran peserta didik masih segar dan konsentrasinya masih baik, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Apabila pembelajaran yang rumit kayak MTK di jam pelajaran terakhir itu akan membuat konsentrasi siswa jadi menurun. Dari pembahasan yang kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan itu tuh ilmu yang mempelajari tentang pemahaman gejala kejiwaan dalam tingkah laku manusia untuk kepentingan mendidik atau membina perkembangan kepribadian manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.